jenis-jenisnya apa saja, kemudian pihak-pihak yang terkait ya, dan di obligasi ini ada istilah rating atau peringkat obligasi. Pertama kita eh, pahami dulu definisi dari obligasi. Obligasi ini adalah surat utang ya, jadi berbeda dengan saham. Kalau saham itu surat kepemilikan, sedangkan obligasi ini surat utang ya. Kemudian bisa disebut sebagai efek bersifat utang, di mana pihak penerbit gitu ya yang menerbitkan obligasi ini disebut dengan issuer atau debitur atau emiten ya, emiten obligasi untuk melunasi pokoknya. Jadi si emiten ini menerbitkan misalnya 1 miliar. Nah, itu eh, pokok, kita sebut sebagai pokok. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, nanti apakah pinjaman utangnya itu 5 tahun gitu kan. Kemudian membayar imbalan berupa bunga, nah atau nanti istilahnya disebut kupon di obligasi kepada kita nih, nanti yang sebagai investor obligasi tersebut. Nah, jadi di obligasi ini inti utamanya adalah dia bentuknya surat utang. Ya, jadi nanti ada nilai pokok, kemudian ada bunga, nah, kita sebagai investor. Nah, untuk lebih memahami, kita simak satu-satu karakteristik dari obligasi. Tentunya yang pertama adalah penerbitnya. Nah, penerbit obligasi ini secara umum ada tiga. Yang pertama government, yang kedua municipal, ini pemerintah daerah gitu ya. Yang ketiga adalah korporasi. Government sendiri ini pemerintah pusat yang menerbitkan obligasi ya, baik itu konvensional atau berupa sukuk. Kemudian pemerintah daerah ini kebetulan di Indonesia belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan. Sedangkan yang terakhir korporasi. Nah, korporasi sebagai contoh misalnya Wika, PLN, kemudian ada juga misalnya bank dan sebagainya, itu adalah korporasi. Yang kedua investor. Nah, ini kita sebagai pembeli ya, pembeli obligasi atau pemegang obligasi ini sebagai investor. Nah, investor ini bisa institusi atau retail. Nah, kalau institusi mungkin misalnya seperti uh, dari suatu bank gitu ya membeli obligasi. Nah, itu atas nama institusi, atau mungkin kalau saya sendiri uh, menggunakan KTP saya membeli obligasi, itu disebut investor retail. Nah, selain itu juga ada yang berasal dari domestik maupun asing gitu. Jadi ada dari Indonesia, institusi atau retail Indonesia, ataupun institusi atau retail asing yang membeli obligasi ini. Nah, ada istilah nilai pokok atau kalau di pasar itu disebut outstanding amount atau isu isu amount gitu ya. Jadi nilai pokok ini adalah jumlah yang jumlah dana yang dipinjam oleh penerbit atau diterbitkan oleh government ataupun korporasi gitu. Sebagai contoh misalnya government menerbitkan obligasi retail 1 triliun, nah itu 1 triliun ini adalah nilai pokoknya. Gitu. Kemudian ada waktu jatuh tempo ya, jadi obligasi ini uh, berbeda dengan saham. Kalau saham kan tidak ada jatuh tempo ya, karena ini sifatnya adalah surat utang. Tentunya kita akan membutuhkan waktu kapan dana yang kita pinjamkan ini akan kembali. Nah, biasanya obligasi ini diterbitkan lebih dari 1 tahun gitu ya. Kalaupun 1 tahun biasanya 370 hari gitu, karena perhitungannya itu memang lebih dari 1 tahun. Eh, Sepanjang-panjangnya itu sampai 30 tahun. Untuk government ada yang sampai 30 tahun. Sedangkan kalau untuk korporasi mayoritasnya sampai 10 tahun saja nih. Nah, nanti kita sebagai investor bisa menyesuaikan obligasi kita ini mau berinvestasi di jangka pendek, menengah, atau panjang. Kalau panjang mungkin bisa ambil yang tenor 7 sampai 10 tahun seperti itu. Kemudian ada istilah di obligasi itu bunga. Nah, commonnya disebut dengan kupon ya. Karena dulunya obligasi itu kan bentuknya adalah berupa
lembaran kertas, di mana sebenarnya di sampingnya itu ada semacam kupon-kupon gitu ya yang disobek. Kemudian nanti pada saat pembayaran bunganya ini, kuponnya ini ditukarkan. Nah, sehingga istilah bunganya dalam obligasi itu disebut sebagai kupon. Nah, jenisnya ada 4 macam nih. Ada tipe yang zero kupon. Jadi, obligasi ini ketika penerbit menerbitkan ya, issuernya ini menerbitkan sampai jatuh tempo tertentu gitu ya, itu tidak ada pembayaran kupon. Nah, tapi bagaimana keuntungannya dari mana? Keuntungannya pada saat zero kupon ini, pada saat penerbitan, biasanya investor akan membayar di harga diskon. Maksudnya gini, misalnya penerbit obligasi ya atau issuer ini menerbitkan 1 miliar. Nah, pada saat pertama kali penerbitan, kita sebagai investor hanya memberikan misalnya 80%-nya nih atau 800 juta. Nah, itu kita berikan di awal 800 juta. Obligasi ini jatuh tempo 5 tahun. Nanti 5 tahun lagi barulah issuer itu membayar ke kita sebesar 1 miliar tadi. Seperti itu. Itu biasanya obligasi zero coupon. Obligasi zero coupon ini ada di government ya, biasanya untuk SPN, surat perbendaharaan negara atau surat perbendaharaan syariah negara ya, itu tipenya zero coupon. Kemudian yang paling banyak itu adalah tipe fixed coupon ya. Tipe fixed coupon ini artinya dalam periode obligasi misalnya 5 tahun, maka setiap periodenya itu fix yang dibayarkan. Sebagai contoh misalnya tadi 1 miliar, kemudian kuponnya 10%. Nah, artinya 10% per tahun gitu ya. Nah, artinya dengan tenor 5 tahun misalnya, setahunnya berarti 1 miliar dikali 10% atau 100 juta. Nah, itu adalah kuponnya. Seperti itu. Nah, jadi selama 5 tahun, setiap tahunnya nanti emiten akan membayarkan sebesar 100 juta tadi atau 10%. Nanti tinggal dibagi-bagi nih. Kalau untuk yang bertipe kupon, dia pembayaran kuponnya itu berapa kali gitu. Kalau kuponnya sorry, kalau untuk obligasi retail, biasanya pembayaran kuponnya itu setahun 12 kali. Jadi nanti 100 jutanya itu dibagi 12 seperti itu. Atau mungkin kalau tipenya obligasi korporasi itu biasanya setahunnya dia 4 kali. Jadi nanti 100 juta dibagi 4. Dalam setahun pembayarannya 4 kali. Kemudian ada lagi yang tipenya floating. Ya, floating ini dia kuponnya mengikuti suatu suku bunga acuan. Ya, misalnya untuk obligasi retail yang eh, sukuk tabungan atau saving bond retail ya, kuponnya itu tipenya floating with floor. Jadi pertama kali diterbitkan pemerintah udah menentukan misalnya BI 7 days reverse repo ditambah 3% gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja ketika BI 7 days reverse repo-nya misalnya naik, terus kemudian ditambah 3% itu bunga berikutnya. Tapi kalau nanti suku BI 7 days reverse repo-nya ini turun, nah biasanya kalau tadi floating kupon itu with floor, artinya ada batas bawahnya. Jadi kalau turun biasanya harga kuponnya itu tidak ikut turun karena biasanya with floor-nya itu menyesuaikan dengan pada saat dia isut seperti itu. Jadi nanti floating ini dia bisa dikatakan pembayaran kuponnya bisa berubah-ubah tergantung dari suku bunga acuannya. Gitu. Kemudian step up. Nah, kalau step up ini dia di dalam jangka waktu tertentu kupon ditawarkan meningkat. Misalnya dari tenor 1 sampai 3 tahun, tenor itu maksudnya jatuh tempo gitu ya. Misalnya 1 sampai 3 tahun itu 6%, kemudian tahun keempat sampai tahun kelima misalnya jadi 10%. Nah, itu step up. Namun memang untuk tipe step up ini sekarang sudah sangat jarang ya.
ada tipe seperti ini. Jadi mayoritas untuk obligasi itu adalah tipe fixed coupon seperti itu. Berikutnya kita lihat jenis-jenis obligasi ya. Yang pertama ya, yang pertama jenis berdasarkan masa jatuh tempo ya. Ada istilahnya term bond. Term bond ini adalah obligasi di mana memiliki jatuh tempo pada waktu tertentu. Nah, jadi ada obligasi yang diterbitkan khusus hanya untuk misalnya PLN menerbitkan untuk apa namanya obligasi 5 tahun. Nah, itu jadi hanya satu jatuh tempo saja. Nah, itu disebut dengan term bond. Nah, beda dengan serial bond. Serial bond itu obligasi yang diterbitkan, kemudian jatuh temponya itu secara berkala. Misalnya eh, sini misalnya pertama dia menerbitkan 100 miliar gitu kan. Nah, nanti ada serinya nih. Misalnya tiga seri gitu ya, seri A, seri B, seri C. Nah, nanti seri A ini ternyata 1 tahun ya, kemudian seri B-nya 3 tahun gitu kan. Nanti seri C-nya 5 tahun. Nah, nanti 100 miliarnya tergantung apakah seri A-nya misalnya pokoknya ini kan total 100 M gitu ya. Misalnya ini 20 M. Terus ini yang terserap pasar 30 M. Nah, ini yang C misalnya 50 M. Tuh. Nah, jadi nanti emiten akan apa membayarkan pelunasannya berkala ya. Untuk seri A setahun kemudian akan dilunasi, kemudian 3 tahun kemudian yang seri B, yang seri C 5 tahun kemudian. Nah, kita sebagai investor gimana? Untuk serial bond ini kita bisa milih obligasi mana yang ingin kita beli gitu. Apakah boleh ketiganya? Boleh. Kita mau misalnya kita menempatkan dana kita 10% di A gitu ya, 40% di B, 50% sisanya di C. Nah, itu boleh. Bebas. Jadi kita bisa memilih obligasi mana yang tenornya paling sesuai dengan kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi obligasi yang eh, ada jaminan ya. Obligasi dengan jaminan atau disebut secured bond ini secara umum ada tiga. Jadi ada guarantee bonds. Ini adalah obligasi yang pelunasan bunga atau pokoknya ini dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga gitu ya. Misalnya perusahaan induknya. Sebagai contoh misalnya saya PHEI, perusahaan induk saya BEI gitu kan. Saya punya guarantee bond nanti ketika terjadi risiko gitu ya, saya ternyata tidak mampu membayar, nah nanti BEI ini yang akan membantu pembayarannya gitu. Jadi guarantee bond ini biasanya untuk obligasi korporasi. Nah, tidak semua obligasi diwajibkan dengan jaminan ini gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau nanti ada jaminan, artinya risikonya kan akan berkurang. Nah, risikonya berkurang ini pastinya kalau istilah investasi kan high risk, high return gitu kan. Nah, kalau low risk berarti nanti low return. Nah, low returnnya itu bagi investor. Nah, bagi emiten yang menerbitkan dengan jaminan, eh, itu cost of fund-nya gitu ya, atau kupon yang dibayarkan bisa lebih murah gitu. Karena di investasi kan low return, tapi bagi kita itu cost of fund-nya yang murah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mortgage bond ini obligasi yang pelunasan bunga atau pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap. Jadi kalau kita punya suatu bangunan misalnya, kemudian kita jaminkan bangunan kita ini untuk melunasi hutangnya gitu. Yang ketiga, collateral trust bond. Nah, collateral ini obligasi yang dijaminkan dengan efek yang dimiliki oleh issuer gitu. Jadi misalnya si emiten ini punya saham gitu ya, nanti untuk pembayaran obligasinya itu ya dengan apa saham-saham yang dimiliki oleh emiten tersebut misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk obligasi
obligasi yang jaminan ini tadi ya, dia bukan bersifat wajib ya. Jadi emiten boleh menerbitkan obligasi tanpa adanya jaminan ini itu ya. Kemudian berikutnya obligasi yang memiliki opsi ya. Jadi ada 4 jenis ya secara umum. Yang pertama adalah free option, maksudnya obligasi ini dia tidak ada apa namanya structure opsinya di apa di obligasinya. Yang kedua adalah call option. Call option ini maksudnya ketika issuer menerbitkan obligasi jenis call ini, artinya ketika eh, jadi call option ini kan dia hak membeli kembali si issuer kepada pemegang obligasi atau investor. Jadi misalnya issuer ini menerbitkan 1 miliar, kemudian kan di apa dipinjamkan atau ke investor gitu ya. Nah, nanti pada saat waktu tertentu ketika walaupun belum jatuh tempo ya, ketika emiten ingin membeli kembali atau melunasi obligasinya, nah si investor wajib memberikan obligasinya ke apa namanya ke issuernya gitu. Nah, kebalikan dari call option itu put option. Put option ini dia haknya melekat di investor. Jadi investor yang meminta pelunasan dipercepat kepada emitennya. Nah, cuma karena put option ini kan artinya emiten kan tidak ya dengan quote unquote tidak memegang kendali gitu ya atas obligasinya, karena ketika investor meminta pelunasan dipercepat gitu, emiten wajib melunasi obligasinya. Nah, ini akhirnya akan kesulitan di emiten karena kan cash flow-nya ini harus dijaga benar-benar ya untuk bisa melunasi gitu kan. Nah, sehingga put option ini jarang sekali diterbitkan oleh pihak emiten ya. Yang terakhir ada namanya convertible option. Convertible ini adalah obligasi yang bisa ditukarkan ke saham gitu. Jadi eh, misalnya contohnya ini pernah ada adalah obligasi Bumi Putra gitu ya. Bumi Putra punya saham, kemudian kita sebagai investornya nanti pada saat waktu yang telah ditentukan gitu ya, nanti pelunasannya itu dengan cara menukarkan obligasi kita ke saham ya, gitu. Nanti kapan harganya berapa? Harganya sudah ditentukan di awal. Besarnya 1 unit misalnya itu berapa seperti itu. Nah, itu adalah jenis obligasi dengan opsi. Berikutnya ada jenis obligasi berdasarkan senioritas. Nah, senioritas ini maksudnya ketika terjadi likuidasi gitu ya, ketika ada suatu emiten kemudian bangkrut terus harus dilikuidasi ya kan. Nah, eh, hak pelunasannya itu pertama kali kepada senior bond ya. Jadi senior bond ini biasanya obligasi obligasi biasa ya. Jadi obligasi yang kita sering temui itu adalah senior bond. Sedangkan untuk tipe junior bond ini biasanya ada apa tambahan informasi subordinasi gitu ya. Jadi ada misalnya obligasi subordinasi Bank DKI gitu. Nah, itu atau disebut dengan subdebt. Nah, itu adalah tipe junior bond. Nah, biasanya junior bond ini memang diterbitkan oleh bank. Kenapa? Karena bank ini kan biasanya mereka butuh menjaga capital adequacy ratio gitu ya, nilai CAR harus terjaga. Nah, ketika CAR ini misalnya sudah mulai berkurang, nah salah satu dana yang bisa mereka kumpulkan untuk menambah CAR itu dengan penerbitan subordinasi tadi, yaitu junior bond. Nah, tapi nanti bedanya apa senior sama junior? Bedanya tadi ketika ada likuidasi, si senior bond ini akan dilunasi dulu nih. Nah, nanti baru ketika masih ada sisa dananya gitu ya, setelah menjual aset dan sebagainya, barulah junior bond. Sehingga junior bond ini lebih berisiko. Nah, kembali lagi ketika junior bond ini lebih berisiko, tentunya obligasi nanti kupon yang ditawarkan akan lebih tinggi dibandingkan senior bondnya, seperti itu. Nah, tadi ya, cuma karena memang junior bond ini biasanya
diterbitkan dengan kebutuhan tadi, pemenuhan dari capital adequacy ratio, makanya biasanya common-nya diterbitkan oleh bank. Sedangkan kalau emiten yang lain itu tidak menerbitkan junior. Kenapa? Karena kalau dianggap risikonya semakin besar, maka mereka harus membayar kupon yang lebih tinggi gitu kan, atau bagi emiten itu cost of fund-nya lebih besar. Nah, sehingga biasanya emiten lain itu penerbitannya lebih ke senior bond gitu. Kemudian berikutnya ada peringkat atau rating ya. Nah, ini nanti di belakang kita lebih detailkan seperti apa peringkat atau rating. Nah, secara umum ada dua kategori ya, atau dua jenis obligasi. Yang pertama adalah obligasi investment grade, yang kedua non investment grade. Maksudnya investment grade ini obligasi dengan rating atau peringkat yang layak kita investasikan gitu. Ya, jadi peringkat atau rating ini kan untuk mengukur kemampuan bayar dari suatu emiten. Apakah kemampuan bayarnya ini baik atau tidak baik gitu. Nah, ketika investment grade, nah ini artinya emiten ini kemampuan bayarnya baik, sehingga kategorinya obligasi yang bisa kita investasikan. Tapi kalau non investment grade itu emiten yang menerbitkan obligasi, namun kemampuan bayarnya memang tidak baik gitu ya. Bahkan mungkin risikonya adalah default atau gagal bayar seperti itu. Nah, nanti akan kita lebih detailkan di belakang ada seperti apa investment grade dan non investment grade. Berikutnya terkait uh, obligasi berdasarkan tempat penerbitan. Nah, yang pertama ini ada domestic bond namanya. Nah, ini domestic bond adalah obligasi yang diterbitkan atau ditawarkan di negara yang bersangkutan. Nah, ini obligasi yang sehari-hari kita temui ya. Jadi ada obligasi negara, ada obligasi korporasi. Jadi ada uh, apa pemerintah ataupun korporasi Indonesia menerbitkan di Indonesia, kemudian nanti kita sebagai orang Indonesia membeli obligasi tersebut gitu. Nah, itu disebut sebagai domestic bond. Kemudian foreign bond. Nah, foreign bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak atau badan hukum asing di suatu negara tertentu dengan menggunakan mata uang di mana obligasi tersebut diterbitkan. Sebagai contoh, uh, Yankee Bond ini Amerika nih. Amerika kan mata uangnya dolar Amerika, menerbitkan misalnya di Singapura gitu ya. Nah, ini kita disebut sebagai Yankee Bond, atau misalnya Jepang mata uang yen ya, mereka menerbitkan misalnya di Amerika. Nah, disebut sebagai Samurai Bond. Kemudian kalau Hong Kong disebutnya Dragon Bond ya. Kalau Inggris Bulldog Bond. Nah, kalau Indonesia apa? Indonesia Komodo Bond. Ya, jadi Indonesia itu pernah Wika menerbitkan obligasi dengan mata uangnya rupiah gitu ya, diterbitkannya di Inggris waktu itu. Itu kita sebut sebagai Komodo Bond. Itu foreign bond ya. Yang ketiga ada istilah Eurobond. Nah, walaupun ada istilah euro gitu ya, tapi bukan berarti mata uangnya harus selalu euro gitu ya. Jadi obligasi yang diterbitkan dalam mata uang suatu negara dan ditawarkan di negara lain gitu. Jadi apa mata uangnya ini sesuai dengan apa namanya, misalnya nih ya, obligasi dengan mata uang Amerika gitu ya, tapi dijualnya di luar negara Amerika. Nah, itu kita sebut sebagai euro dolar. Gitu. Kemudian misalnya mata uang pound sterling, tapi dijualnya di luar Inggris misalnya, jadi euro sterling dan sebagainya. Nah, ada lagi istilahnya global bond. Nah, global bond ini di Indonesia ada ya. Jadi uh, obligasi yang diperdagangkan secara simultan. Maksudnya bukan hanya di negara tertentu saja, tapi bisa di pasar manapun gitu ya. Nah, sebagai contoh Indonesia sudah menerbitkan global bond ya kan, uh, dengan mata uang USD, misalnya diterbitkan di Eropa dan sebagainya. Jadi ini tipe-tipe obligasi berdasarkan tempat penerbitannya.
Nah, ada lagi, ini sebenarnya bukan tipe obligasi, tapi ini adalah obligasi yang biasanya diterbitkan untuk memudahkan emiten pada saat penawarannya gitu. Jadi namanya penawaran umum berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman pernah baca ada obligasi berkelanjutan gitu ya. Nah, itu sebenarnya obligasi yang diterbitkan oleh suatu emiten tertentu ya, di mana penerbitannya itu bisa bertahap. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 2 tahun. Sebagai contoh misalnya BJBR ya, Bank Jawa Barat, misalnya mendapatkan apa pernyataan efektif dari OJK tahun ini nih 2023. Nah, sekarang bulan September. Nanti sampai September 2025, nah Bank Jawa Barat ini tidak perlu lagi menyampaikan apa dokumen-dokumen untuk mendapatkan pernyataan efektif lagi dari OJK gitu, karena kan pada saat emiten ini menerbitkan obligasi, waktu yang dibutuhkan tuh cukup panjang, sekitar 6 bulan. Nah, sehingga untuk bisa relaksasi gitu ya, OJK memberikan penawaran umum berkelanjutan gitu. Jadi selama 2 tahun ini emiten bisa menerbitkan berkali-kali tanpa harus meminta pernyataan efektif lagi dari OJK seperti itu. Nah, biasanya di awal nanti ditentukan target dari emiten ini berapa besarnya seperti itu. Ini sebagai contoh seperti ini nih. Jadi ini ada seri-seri ADMF ya, Adira Dinamika ya. Dia ada kalau berkelanjutan biasanya ada kodenya CN atau continue gitu ya. Nah, ini ada continue 4, artinya ini tahap 4, yang ini tahap 5, tahap 6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas kelas terkait jenis-jenis obligasi, kemudian kita masuk ke eh, pihak yang terkait obligasi ini siapa aja. Yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter. Nah, ketika emiten ingin menerbitkan obligasi, ya, emiten ini akan dibantu oleh underwriter untuk penerbitannya. Kenapa harus dibantu underwriter? Karena tidak semua emiten kan memahami pasar modal gitu ya, tidak memahami itu kuponnya harus berapa jatuh tempo. Nah, sehingga untuk mempermudah menghimpun dana oleh emiten, nah underwriter ini akan membantu nih dari pada saat apa namanya menyiapkan dokumen, kemudian penawaran gitu ya, kemudian nanti mengusulkan tingkat bunga, kemudian sampai dengan apa namanya IPO gitu, public offering. Nah, jenis penjamin emisi ini dia ada 4. Yang pertama dia full commitment. Full commitment artinya ketika emiten ini apa membutuhkan dana misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, penjamin emisi yang ditunjuk sebagai full commitment ini mereka wajib atau bersedia untuk menjual apa namanya obligasinya sebesar yang diinginkan oleh emiten. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak investor yang mau beli itu tidak sampai 1 miliar misalnya gitu. Nah, nanti emiten underwriter ini yang akan menyerap kekurangan penerbitannya tadi gitu. Sebagai contoh misalnya tadi 1 miliar, ternyata ditawarkan ke pasar itu hanya 800 juta. Nah, nanti 200 jutanya dibeli oleh underwriter. Begitu. Yang berikutnya base effort. Nah, base effort ini adalah ketika underwriter membantu emiten untuk menerbitkan obligasi, tapi hanya apa namanya sesuai permintaan pasar aja gitu. Jadi ketika kebutuhannya itu 1 miliar, tapi terus ditawarkan ternyata apa yang tadi investor hanya mau 800 juta, ya udah berarti penerbitan obligasinya hanya di 800 juta. Gitu. 200 jutanya gimana? Ya tidak jadi diterbitkan. Seperti itu. Itu base of effort commitment. Yang ketiga ada standby commitment. Ini uh, si underwriter ini dia akan membeli ya sisa dari
yang ditargetkan gitu ya penjualannya dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, biasanya sih ini harganya dia di bawah par seperti itu ya. Atau di bawah 100%. Misalnya tadi yang tadi 1 miliar kemudian ternyata laku di pasar 800 juta, nanti 200 jutanya dibeli tapi didiskon misalnya jadi berapa? Di 170 juta seperti itu. Tapi nanti pengembaliannya tetap di 200 juta. Yang terakhir all or non commitment ya. All or non commitment ini eh, komitmen yang underwriter ketika menerbitkan obligasi itu eh, investor emiten sudah menentukan tadi 1 miliar ternyata tidak terpenuhi. Nah, nanti kalau memang tidak terpenuhi dia berarti tidak jadi diterbitkan atau kalau mau ya harus semuanya gitu. Nah, cuma di Indonesia ini jenis-jenis penjamin emisi ini biasanya lebih ke full commitment atau best effort untuk standby atau all or none ini apa tidak common digunakan di pasar Indonesia seperti itu. Kemudian ada lagi namanya wali amanat. Nah, wali amanat ini adalah pihak yang mewakili kepentingan investor. Jadi, karena kan tadi ya misalnya emiten menerbitkan obligasi total outstandingnya adalah 1 triliun. Nah, 1 triliun ini kan bisa berbagai macam investor yang membeli. Nah, untuk mewakili investor tadi akan ada ditunjuk satu wali amanat. Nah, yang menunjuk wali amanat ini juga biasanya emiten untuk eh, mewakili kepentingan si investor ini. Misalnya pada saat emiten ini mau melakukan pembayaran gitu kan ya, nanti awali amanat akan cek dana untuk pembayaran kupon atau pelunasannya sudah tersedia atau belum. Kemudian apakah kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi oleh emiten itu masih terjaga dengan baik atau tidak. Nah, itu wali amanat yang akan melakukan pemantauan seperti itu. Nah, catatannya karena wali amanat ini dia ditunjuk oleh emiten, eh, wali amanat ini karena kan nanti kan wali amanat kan untuk kepentingan investor, tapi ditunjuk oleh emiten. Ya, untuk menghindari adanya konflik of interest, wali amanat ini tidak boleh berafiliasi dengan emiten begitu. Kecuali afiliasinya itu ada kepemilikan dari pemerintah gitu maksudnya. Dua-duanya BUMN itu tidak ada masalah gitu. Tapi sepanjang kalau korporasi dia tidak boleh berafiliasi karena untuk menghindari adanya konflik of interest tadi. Nah, kalau di saham kan ada namanya rapat umum pemegang saham. Kalau di obligasi itu ada rapat umum pemegang obligasi. Tentunya fungsi ini sama seperti eh, apa saham kan untuk menentukan kebijakan dan sebagainya. Kalau di rapat umum pemegang obligasi ini biasanya untuk mengambil keputusan apakah nanti ada perubahan kontrak perwali amanatan gitu ya. Tadi kan ada wali amanat. Nah, wali amanat ini nanti ada namanya kontrak perwali amanatan gitu. Kontrak ini nanti ada istrinya, ada jangka waktunya kapan, pokoknya kapan gitu kan. Tata cara dan periode pembayarannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian ketika nanti emiten ingin menyampaikan informasi lainnya, nah ini juga disampaikan melalui rupo atau ketika ada wali amanat ini ingin diganti, nah ini melalui rupo. Nah ruponya sendiri bisa diselenggarakan dari empat eh, apa empat inisiatifnya. Yang pertama dari emitennya sendiri ya. Kalau ingin ingin menyelenggarakan rupo gitu boleh. Atau investornya. Nah, kalau investor biasanya melalui wali amanat. Nah, kemudian yang terakhir dari OJK. Ya, jadi misalnya ternyata emiten ini sudah apa ya memiliki risiko gagal bayar dan sebagainya. Nah, OJK memantau ini sudah ada kelalaian. Nah, OJK bisa menyelenggarakan rupo gitu. Nanti inisiatifnya dari OJK seperti itu. Nah, ini contoh prospektus ya. Ini PT Busan Auto Finance diterbitkan di tahun ya ini 2019.
Kemudian ini ada istilahnya ya, ini yang kita sebut sebagai pokok obligasi ya, 1.500.000. Nah, kalau ada seri ini berarti dia jenisnya adalah serial bond tadi ya, di mana jumlah pokok A-nya ini tadi 300 miliar, sedangkan sisanya 1,2 triliun ini seri B ya. Seri A ini dia jatuh jangka waktunya 370 hari ya, atau setahun lebih ya. Kemudian dengan kuponnya 6,95, sedangkan seri B ini 3 tahun, kuponnya atau bunganya 8,2 begitu. Jadi semakin panjang jangka waktunya, biasanya investor akan meminta kupon yang semakin tinggi. Maaf, karena semakin lama jangka waktunya itu kan risikonya semakin besar. Nah, sehingga return yang diminta itu semakin tinggi. Kemudian, oke, kita lihat lagi di sini. Ini satu halaman ya, tapi sambungannya di bawah ada namanya rating. Nah, ini dari Pevindo ya, memberikan rating atau peringkat double A. Double A ini nanti biasanya ini di posisi ketiga untuk kemampuan bayar dari si emiten. Maaf, saya izin minum sebentar. Ya, maaf. Kemudian di sini ada namanya penjamin pelaksana emisi ya. Di sini penjamin pelaksana emisi atau underwriter-nya ini adalah PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian wali amanatnya dari PT Bank Mandiri. Seperti itu. Nah, jadi prospektus ini memuat seluruh informasi di dalam obligasi yang ditawarkan seperti itu. Jadi ketika investor ingin membeli obligasi, baiknya kita lihat dulu di prospektus gitu kan. Dia ratingnya apa, kemudian jatuh temponya kapan, kemudian bunga kuponnya berapa, ya, risiko-risikonya apa, ini semua ada di dalam prospektus. Nah, kalau pemerintah sendiri bukan prospektus ya, namanya dia memorandum informasi. Nah, di sini dia untuk pemerintah ini obligasi retail ya. Dia kalau ORI tahun ini pemerintah sudah menerbitkan ORI, suk retail, suk tabungan, saving bond retail itu 2 tahun dengan pilihan tenor biasanya 2 jenis gitu ya. Ini sebagai contoh ORI 23 tenornya 3 tahun. Kemudian untuk yang 6 tahun ini dia kuponnya yang 6 tahun 6,1%, kalau yang 3 tahun 5,9. Ya, ini juga suku retail yang 3 tahun dia di 6,25, sedangkan yang 5 tahun dia 6,4. Nah, kenapa sih ada obligasi retail, ada sukuk retail? Jadi bagi institusi yang memang notabene itu institusi syariah gitu ya, mereka tidak diperkenankan untuk membeli instrumen yang konvensional atau yang obligasi seperti ini, sehingga hanya boleh membeli yang tipenya syariah atau sukuk. Jadi pemerintah menerbitkannya ada 2 jenis, baik yang konvensional maupun yang sukuk. Kalau untuk yang ini kan obligasi retail, ada juga yang satu lagi saving bond retail. Nah, ini SBR itu diterbitkannya konvensional. Kalau untuk yang syariahnya kita sebut sebagai sukuk tabungan gitu. Nah, bedanya obligasi retail sama SBR. Nah, kalau obligasi retail dia bisa diperdagangkan, kalau SBR dia tidak diperdagangkan. Nah, ini juga sama. SR ini bisa diperdagangkan, kalau sukuk tabungan ini tidak bisa diperdagangkan. Nah, ini tadi kita sudah bicara terkait dengan peringkat kredit ya. Jadi rating ini menunjukkan kemampuan atau kemauan entitas untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Maksudnya pada saat pembayaran kupon, kupon ataupun pembayaran pokoknya, kemampuannya itu
berapa gitu ya. Tadi contohnya kan ada obligasi Busan ya, untuk Busan ini dia ratingnya di sini nih. Nah, jadi kemampuannya mungkin ini kan semakin ke kanan ya, risikonya semakin tinggi atau kemampuan bayar dari emitennya semakin rendah gitu. Jadi uh, misalnya kalau untuk triple A dia bisa membayar gitu ya ke risiko 95%. Artinya risiko terjadinya kegagalan ini hanya 5% gitu kan. Ini sebagai contoh ya, misalnya ini 90, nah terus ini 95 gitu. Nah, jadi uh, untuk obligasi double A berarti risiko tidak dibayar atau kegagalan bayarnya itu 15% seperti itu. Ya, ini hanya contoh saja ya untuk persentasenya. Nah, jadi semakin ke kanan itu semakin berisiko ya, di mana istilah investment dan non investment ini berada di triple B minus ya. Jadi eh, ketika investor itu sudah kita sebut downgrade gitu ya ke double B plus, ini sudah masuk ke kategori investment grade seperti itu ya. Jadi ada istilahnya kalau untuk triple A dia prime gitu ya, sampai lower medium grade. Nah, ini sampai di golongan triple B gitu ya, ada triple B plus dan triple B minus. Seperti itu. Oke. Jadi semakin apa risikonya tinggi, nanti efeknya adalah kupon yang diminta oleh investor semakin tinggi. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kalau triple A kita minta kuponnya 6% gitu ya. Terus kalau ini berarti 6,5. Nah, kalau ini berarti 7%. Nah, gitu. Jadi semakin rendah ratingnya, kita meminta return yang bertambah besar. Nah, bagi emiten kebalikannya, kalau return bagi investor berarti cost of fund bagi si emiten. Nah, makanya emiten apa mengusahakan agar ratingnya bisa bagus. Nah, gimana caranya bagus? Ya, dengan cara apa menyesuaikan cash flow yang diterbitkannya dengan obligasi. Sorry. Oke, kita tunggu sebentar ya. Bu Rizka sepertinya butuh minum dulu nih. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, silakan Bu Rizka Ya, dilanjutkan lagi. aduh, Iya, nggak apa-apa. maaf. Aduh, maaf ya. Oke. Ya, terakhir ada, sorry ya suaranya ada harga obligasi ya. Jadi obligasi ini ada 3 jenis. Jadi dia par, premium, dan diskon. Pada saat obligasi diterbitkan, harganya itu di 100%. Atau sebagai contoh misalnya obligasi ini besarnya 1 miliar gitu kan. Pokoknya 1 miliar, maka ini kita sebut sebagai 100%. Nah, ketika di pasar sekunder, aduh maaf ya, obligasi ini kan dia harganya bisa naik, bisa turun. Nah, ketika harga obligasinya itu uh, tinggi, nah kita sebut sebagai at premium. Atau kebalikannya, ketika harga obligasinya itu turun, ya kita sebut harganya sebagai at discount. Gitu. Nah, di obligasi ini ada istilah yield. Jadi yield ini berbeda sama kupon yang tadi ya. Kalau kupon kan dia penerbit apa ditentukan di awal gitu ya, pada saat emiten ini menerbitkan obligasi, maka emiten akan memberikan sejumlah kupon. Nah, sedangkan obligasi itu kan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, untuk melihat returnnya ya, karena kan harga harga obligasi tadi kan dia naik turun. Nah, untuk mengukur returnnya, kita jangan lihat kupon, tapi kita lihat yieldnya. Karena yield tadi itu sudah mempertimbangkan nilai kuponnya, kemudian harga pasarnya,
sama tenornya begitu ya. Jadi pada saat harganya itu premium ya atau lebih besar 100% gitu ya. Kadang ada harga obligasi kan dalam persentase. Ya, misalnya harganya 120%. Artinya kupon yang ditawarkan oleh emiten ini lebih tinggi dibandingkan return imbal hasilnya di pasar. Ketika harganya itu di 100 ya, kupon dan yieldnya ini sama. Jadi misalnya kuponnya 10%, imbal hasil yang kita kita peroleh juga 10%. Nah, kalau untuk diskon ketika harganya itu di bawah 100% gitu ya. Nah, kuponnya ini artinya kupon yang diberikan oleh oleh emiten, ini lebih rendah. Misalnya dia di 8%, tapi eh, imbal hasil di market ini 9% gitu. Nah, biasanya kalau di pasar sekunder, eh, harga dan yield itu dia sama-sama. Misalnya untuk FR 96 gitu ya. Harganya di 90%. Nanti yieldnya disebutkan di situ. Apakah 9%? Nah, jadi yield ini untuk menentukan atau melihat imbal hasilnya. Ya, karena yield ini dihitung berdasarkan tadi nilai harganya, kuponnya si 96 ini, dan jatuh temponya. Begitu. Ya, jadi yield ini lebih dapat menggambarkan return, tapi bukan berarti nanti pada saat kita membeli obligasi FR96 ini gitu, maka emiten atau returnnya kita yang kita peroleh itu 9%, belum tentu ya. Jadi bisa jadi kuponnya ternyata misalnya dia si FR96 7%. Nah, kuponnya bisa jadi misalnya 7% nih kita peroleh. Tapi kok bisa yieldnya 9% karena di obligasi itu kan pada saat jatuh tempo, obligasi yang dilunasi oleh emiten itu akan kembali lagi ke 100% ya. Jadi pada saat kita beli 90%, seolah-olah kita akan mendapatkan capital gain sebesar 10% gitu. Ya, karena nanti kalau kita pegang sampai jatuh tempo, emiten akan membayarkan sebesar 100%. Nah, jadi 10%-nya ini uh, untuk tercermin di nilai 9% ini begitu. Seperti itu. Nah, baik, mungkin itu ya informasi terkait dengan instrumen. Mungkin pada saat pemaparan, mohon maaf kalau ada kendala batuk. Mungkin itu saja. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Vena. Baik, terima kasih Bu Rizka. Luar biasa banget nih materinya. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ke sesi dari Surya Fajar ya, yaitu dengan Pak Rapon. Silakan Pak Rapon. Oke, terima kasih Civena ya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, selamat malam teman-teman dari CD. Apa kabar ya? Semoga semuanya baik-baik saja. Mungkin dari beberapa teman-teman anggota CD sudah sering ya kita bersama-sama ya, terutama bagi yang mengikuti apa eh, kita punya kelas investor inkubator ya di setiap Selasa dan memang itu kita kan sejauh ini membahas mengenai saham-saham terus ya, analisa saham, analisa fundamental, teknikal. Nah, sekarang kita juga mau memberikan yaitu pemahaman baru lah tentang yang namanya investasi eh, obligasi supaya rekan-rekan CD ya kita sebagai kerjasama sebagai Surya Fajar dan CD ya sebagai galeri investasi digital juga memiliki pemahaman yang lebih luas, tidak hanya saham saja, investasi juga ada di investasi obligasi dan memiliki karakteristik tersendiri. Tadi sudah dijelaskan secara sangat detail ya bersama Ibu Rizka ya. Nah, mungkin tadi saya melihat beberapa rekan-rekan baru ada yang bisa join mungkin karena kesibukan ya, baru pulang kantor atau baru pulang dari aktivitas dan sebagainya nggak apa-apa. Jadi saya mungkin highlight sedikit aja ya, tadi karena sudah dijelaskan oleh Bu Rizka yang mengenai definisi dasar dari investasi obligasi secara singkat saja. Jadi obligasi itu adalah surat utang intinya.
yang diterbitkan oleh suatu institusi, bisa pemerintah, bisa perusahaan swasta ya, serta memberikan imbal hasil ya bagi investor. Jadi bedanya dengan saham yang biasa kita sama-sama sering analisa, saham adalah kepemilikan ya, kepemilikan suatu perusahaan itu yang diperdagangkan, diperjualbelikan, tetapi obligasi lebih kepada surat utang, sehingga kita sebagai investor kita membeli obligasi, intinya kita memberikan dalam tanda kutip utangan ya kepada si penerbit itu, gitu, bisa pemerintah atau swasta ya. Jadi pemerintah atau swasta itu dalam tanda kutip berutang kepada kita. Nah, si mengutang itu pemerintah atau swasta, tentu dia akan memberikan imbal hasil bagi investor ya, yang biasanya tadi disebutkan oleh Bu Rizka juga bunga atau kupon. Jenis-jenis secara umum ya, obligasi ada yang diterbitkan pemerintah atau negara dan swasta. Obligasi yang diterbitkan oleh negara cenderung lebih berisiko lebih rendah ya, karena memang negara yang namanya negara lebih stabil dibandingkan mungkin di perusahaan atau swasta. Ada istilahnya kalau di pemerintah ada seri-seri yang dinamakan tadi sempat disebutkan FR atau fixed rate ya, kuponnya itu fix. Ada juga seri obligasi retail Indonesia ORI, ada juga seri sukuk atau syariah berprinsip syariah. Juga ada obligasi korporasi tapi yang jenis BUMN dan juga swasta. Nah, terus tadi juga sempat dijelaskan juga mengenai nilai pokok nominal obligasi yang diisu atau dilemparkan ditentukan pada saat penawaran pasar perdana ya, yang mana nilainya misalnya 100%. Lalu yang menarik juga adalah yang membedakan dari saham adalah adanya kupon. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau saham mungkin ada dividen, tetapi dividen itu tidak ada kewajiban ya. Misalnya teman-teman pernah sering dengar ya, dividen perusahaan-perusahaan gede yang memberikan dividennya tinggi seperti Unilever ya 100%, laba bersih langsung diberikan 100%, tetapi tidak ada kewajiban pasti, kadang-kadang 99, 98. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam dividen ya. Tetapi kalau kita bicara investasi obligasi, ada kupon di mana sudah ditetapkan di awal ya, nilai kuponnya atau bunga kuponnya berapa, 6%, 7% ya, ditetapkan di awal. Nah, pembagiannya juga sudah ditetapkan. Misalnya ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per bulan, 1 bulan gitu. Nah, gitu ya. Kemudian yang saya mau beri highlight lagi mengenai dua pasar obligasi ya. Ini hampir mirip juga sih sebenarnya sama saham ya. Saham ada yang namanya pasar perdana, primary market. Kalau di saham kita sering bukannya saham apa IPO ya. Siapa yang mau ikut nggak nih beli saham IPO ya? Biasanya kalau teman-teman yang sering saham itu kan, wah, hari pertama IPO arang kan nih gitu. Jadi pada pada beli di IPO gitu ya. Obligasi juga gitu, ada sebenarnya pasar IPO atau perdananya ya, di mana saat obligasi diterbitkan pertama kali harganya biasanya 100% dari nilai nominal. Misalnya pemerintah atau suatu korporasi perusahaan ya menerbitkan obligasi misalnya 100 miliar diterbitkan, ya udah harganya 100 miliar. Nanti misalnya ada yang mau beli, saya mau beli 1 miliar saja, ada yang mau beli 10 miliar, ada yang beli 30 miliar ya. Itu dalam harga nominal 100% ya, seperti itu. Kemudian setelah dia terbit ya, sama seperti di saham, di obligasi juga ada pasar sekunder atau secondary market, di mana si pemegang atau investor obligasi yang sudah memegang itu pada saat primary, mungkin dia merasa, ah saya sudah dapat keuntungan atau dapat beberapa kali kupon, saya mau jual gitu. Dan di sisi lain ada orang yang ingin membeli itu, jadi terjadi jual beli antara yang punya obligasi dan yang mau beli obligasi, di mana harga bisa turun naik juga seperti saham ya. Kalau misalnya harganya jual belinya terjadi di harga 100%, misalnya obligasi pokoknya dari suatu investor itu dia memiliki obligasi pokok 1 miliar ya. Ketika dia jual di 1 miliar juga ya, dia mau beli di harga 1 miliar ya, artinya at par ya, biasanya yang dibilang ya 100%. Tetapi misalnya
saya sudah punya obligasi, pokoknya 1 miliar, nilai pokok 1 miliar misalnya, lalu kemudian saya naikkan, saya mau jual 1,1 miliar lah gitu. Ya, tapi nanti kalau pembeli baru itu tetap nominalnya 1 miliar gitu. Jadi saya lebihin saya harganya. Nah, itu artinya harganya di atas 100% atau premium gitu. Ada nggak yang beli? Ada aja. Kalau memang obligasi itu menarik gitu ya, kuponnya misalnya tinggi. Atau di bawah 100% atau diskon gitu. Misalnya saya punya obligasi pokoknya 1 miliar ya. Saya mau jual tapi nggak ada yang mau beli. Akhirnya saya turunin harga deh. Siapa nih? Cipena mau nggak bayarin obligasi saya? Saya jual murah nih 980 juta gitu. Tapi nanti kalau Cipena beli 980 juta, Cipena dapat hak yaitu 1 miliar. Jadi diskon. Kasih diskon Cipena beli. Nah, ini supaya teman-teman semua punya gambaran ya. Saya kasih contoh ilustrasi aja secara sederhana ya. Kalau misalnya teman-teman ini pertama kita bicara pasar perdana dulu ya, karena yang paling simpel ya. Misalnya suatu investor nih membeli obligasi pemerintah, ya SUN. SUN itu singkatan dari surat utang negara. Misalnya seri FR ya tadi sempat sudah kita bahas ya, artinya FR itu fixed rate ya, kuponnya fix berapa persen. FR 0096 ya. Ini hanya urutan sih, urutan penerbitan dari pemerintah antara ada 96, berikutnya 97, 98, 99, 100 gitu. Seterusnya dan seterusnya. Nah, di pemerintah ini netapin untuk SUN seri FR 0096 itu jatuh tempo 10 tahun sejak dia diterbitkan gitu. Jadi artinya kalau kita membeli di awal di pasar perdana ya, itu kita kasih kepada pemerintah ya dana kita sehingga pemerintah berhutang kepada kita dalam tanda kutip dan akan dikembalikan dana kita itu 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian ya. Nah, dalam penantian 10 tahun kemudian itu kita akan diberikan kupon 7% per tahun ya. Jadi per tahun 7%. 7% dikalikan misalnya pokoknya itu yang kita beli gitu atau yang kita investasikan. Ya, jadi 7% per tahun. Nah, khusus SUN atau surat utang negara itu pembayaran kuponnya per 6 bulan. Jadi kalau setahun 7%, per 6 bulan 3,5%. Jadi ini sebentar, ini contohnya, ini investornya itu membeli obligasi pemerintah, dia membeli 1 miliar rupiah di pasar perdana. Jadi per 6 bulan dia dapat 7% dibagi 2, 3,5%. 3,5% dikalikan dia beli 1 miliar itu 35 juta rupiah. Ya. Tapi itu sebelum pajak ya, kita tetap 35 juta sebelum pajak karena ada pajak obligasi 10%. Ya. Nah, ini contohnya di panah-panah ini, pada saat dia membeli obligasi di pasar perdana, investor membeli obligasi pemerintah SUN seri FR 009 sejumlah 1 miliar rupiah di pasar perdana ya. Setelah tahun pertama, dia akan mendapatkan kupon total 70 juta. Di mana ya per 6 bulan itu ya. 6 bulan pertama 35 juta, 6 bulan kemudian 35 juta. Menarik juga kan? Kalau kita punya duit 1 miliar ya setahun dapat 70 juta. Waduh, lumayan ya, 70 juta itu apa ya? Hampir mirip kayak ya sebulan 5-6 juta ya. Hampir mirip kayak kalau kita karyawan gaji-gaji diri gaji-gaji UMR lah ya. Tapi ini kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi menurut saya menarik sih kalau investasi santai gitu di obligasi. Apalagi kalau misalnya jangka panjang. Setiap tahun dapat 70 juta dengan modal 1 miliar kita biarkan saja di obligasi pemerintah. Seperti itu, tahun kedua kita dapat 70 juta terus tahun ketiga, tahun keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tahun ke-10, dana yang 1 miliar tadi dikembalikan ya ke kita, plus kita juga dapat kupon terakhir, yaitu kupon di tahun ke-10, 70 juta rupiah ya. Jadi 70 juta per tahun atau dibayarkan per 2 kali 6 bulan.
pertanyaannya yang sering kali saya presentasi hal ini ya ke beberapa pihak lah gitu ya. Pak, saya nggak sabar, Pak. Kalau misalnya tahun kedua saya mau redeem, gimana, Pak? Masa saya harus tunggu 10 tahun gitu. Misalnya 1 miliar saya mau dipakai, gitu kan? Ini sering banget pertanyaannya, gitu. Ya, jadi kalau ini contoh sederhana, bagaimana tadi teman-teman mungkin dijelaskan tentang definisi kupon, definisi tentang pokok dan sebagainya. Ini sederhananya ilustrasinya seperti ini. 1 miliar kita investasikan, jatuh tempo 10 tahun, ya. Kalau kita biarkan sampai 10 tahun, tiap tahun dapat 70 juta, dibayar per bulan 35 juta. Belum kena pajak sih, 10% saja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya, waduh kelamaan Pak, kalau tahun kedua, tahun ketiga mau jual gimana ya? Nah, inilah yang namanya pasar sekunder tadi ya, pasar sekunder. Nah, ini teman-teman bisa jual atau beli ya, membeli saham dan jual atau beli juga di pasar sekunder, jadi nggak perlu nunggu ada di pasar primer gitu. Nah, ini saya berikan ilustrasi untuk beli jual ya beli lah ini pasar sekunder untuk obligasi ya kan. Nah, tadi kan kita contohnya FR0096 ya. Tadi ketika di pasar primer ingat ketika di isu pertama kali harganya 100%. Jadi kalau misalnya ya saya invest 1 miliar ya harganya 1 miliar. Nah, misalnya sekarang saya mau beli di eh, di pasar sekunder sekarang FR0096 misalnya ya udah 104 gitu. Artinya apa? Kalau harganya 104% misalnya kita beli untuk mendapatkan obligasi dengan nilai 1 miliar gitu. Artinya kita keluar duit itu harus 1 miliar 40 juta ya kalau tidak saya. Benar ya? Kalau saya salah koreksi. 104% dikali 1 miliar gitu. Ya harganya udah mahal. Kuponnya 7%. Ya, kuponnya 7%. Nah, ini saya mau memberikan agak teknis nih mengenai hitung-hitungan kalau kita beli obligasi di pasar sekunder ya. Karena kan kalau misalnya pasar primer itu nggak terlalu selalu tersedia sih setiap harinya ada gitu. Kalau jarang-jarang gitu ya tergantung pemerintah nerbitin atau korporasi nerbitin gitu. Tapi kalau teman-teman mau beli obligasi di pasar sekunder, kurang lebih gambarannya begini. Ya, FR96 misalnya 104 harganya. Kuponnya 7%. Ya, tadi sesuai dengan di slide sebelumnya bagaimana definisi kupon itu ya. Artinya kalau kamu beli 1 miliar, tiap 6 bulan dapat 35 juta. Nah, yang menarik gini, ada istilahnya bunga berjalan. Apa sih bunga berjalan? Nah, kan pemerintah itu nerbitin FR96 itu selain mereka nerbitin di awal kupon berapa persen, mereka juga tetapin tiap tanggal berapa mereka itu akan membayarkan kuponnya. Misalnya pemerintah bilang, kan tadi 6 bulan per 6 bulan ya, di tanggal 15 Agustus dan di tanggal 15 Februari 2023. Ya, misalnya kita investor ini membeli obligasi di pasar sekunder itu 21 Agustus 2023. Ya, terus investor melakukan pembelian nominalnya 1 miliar. Maka ada dua komponen yang harus dibayarkan oleh investor, ya, yaitu harga nominal obligasi dan bunga berjalan. Nah, harga nominal kan oke, nominalnya 1%, tapi harganya udah 104. Jadi dia harus beli di harga 1 miliar 40 juta gitu. Nah, tapi dia juga harus bayar lagi namanya bunga berjalan ya. 1 miliar dikali 3,5% kupon karena per 6 bulan kan 3,5% dikali 6 hari, per 181 hari gitu. 181 hari per 181 hari. 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 1
Apa ini maknanya? 6 hari dibagi 181 hari, nanti saya jelasin. Nah, ini dikalikan semua, itu dapatlah angka kita 1.166.667. Jadi total yang dibayarkan investor 1.040.000.000 ditambah 1,16 juta, jadi 1.041.000.000. 1.041.166.667. Wah, ini masalah angka-angka duit jangan sampai salah nih titik komanya nih, ya, kayak gitu. Nah, tadi kan ada 6 hari per 181 hari. Gini loh, teman-teman. Eh, pernah nggak teman-teman ingat nih yang namanya dividen-dividen gitu, yield? Waktu itu kalau misalnya teman-teman belajar ikut kita kan sering kita bahas tuh ya, untuk saham apa PTBA gitu ya. Dia itu dapat dividen, tetapi setelah itu drop lah kayak gitu kurang lebih. Nah, kupon itu mirip-mirip kayak dividen sih gitu. Mirip ya, nggak sama persis gitu. Jadi kalau misalnya si si penjual itu pada tanggal 15 Agustus kan dia udah dapat kupon nih, 15 Agustus 2023. Nah, terus kemudian 16 Agustus dia masih pegang itu obligasi. 17 Agustus dia masih pegang obligasi. 18, 19, 20, 21 ya. Ada 6 hari dari 15 sampai 21 Agustus. Ya. Si penjual yang tadi yang orang A gitu. Nah, di tanggal 21 Agustus itu si B membeli obligasi ini gitu. Nah, tetapi 6 hari itu kan sebenarnya kuponnya bagian dari si A tadi sebelumnya. Oke. Tetapi oleh karena itu ya, si B harus bayarin si bagian kupon yang 6 hari itu. Gitu. Di tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itulah yang namanya 1,16 juta ini. Nah, setelah itu nanti dia 21 Agustus ya, dia akan membeli nanti sore ini terakhir 15 Februari 2023, harusnya 15 Februari 2024. Nanti si B akan mendapat kupon full full 35 jutanya. Karena jadi artinya apa? Dia pas dia ngebeli di 21 Agustus ya, ini dia ngebayarin dulu deh untuk bagian si penjual atau si A gitu. Karena nanti di akhir 15 Februari 2024 itu iya itu apa namanya akan dapat full ya, kayak gitu. Jadi ini ilustrasi perhitungan obligasi pasar sekunder nih, pasar sekunder supaya teman-teman punya gambaran lebih detail nih. Ya. Silakan ya kalau misalnya masih bingung ini kita juga bisa sharing. Oke, jadi ketika membeli obligasi di pasar sekunder, bukan hanya kita memperhatikan, oke dia udah 104, oke dia udah 99, harganya berapa, tapi juga ada faktor yang namanya bunga berjalan ya. Ini soalnya takutnya teman-teman ada yang tertarik, oke saya mau beli, terus tiba-tiba ditagih yang namanya bunga berjalan, terus kita belum jelasin, bingung gitu kan. Loh kemarin nggak dijelasin ini gitu. Ini penting ya bunga berjalan. Jadi kita bayarin 1,16-nya, tapi nanti di akhir di periode pembayaran kupon berikutnya kita dapat full. Ya, oke, silahkan ya kalau mau masih bingung nggak apa-apa. Oke, next-nya itu ini beberapa contoh ya. Kalau obligasi ada yang seri-seri benchmark nanti mungkin dari Ibu Rizka dari HI juga sering memberikan update data ya. Ini mungkin beberapa sebulan lalu ya harganya di pasar sekunder misalnya ini ada beberapa obligasi pemerintah contoh FR95 ya diterbitin tahun 2022 yaitu jatuh temponya 2028 6,75% kuponnya pembayaran kupon setiap 6 bulan. Nah, terus ada FR96 yang akan jatuh tempo 2033 atau sekitar 10 tahun lagi ya. Kuponnya itu 7% dengan pembayarannya setiap 6 bulan ya. Waktu itu harganya kisarannya 102,65, mungkin hari-hari ini udah turun. Nah, terus kemudian teman-teman ada namanya yield to maturity.
Ya, misalnya ambil contoh ini. FR 0096 kan kuponnya dia 7%. Harganya tapi misalnya sekarang udah di 102,65. Artinya apa? Kalau kamu beli, misalnya kamu beli untuk nominal 1 miliar, kamu kan harus keluarin dana 1 miliar 26,5 juta. 1 miliar dan 26. Itu yang harus kamu keluarin. Ya. Oke sih kamu dapat 7%. Nah, tapi nanti pada saat jatuh tempo kamu cuma dapat 1 miliar nominalnya, tapi kamu udah keluarin 102. Sehingga yield yang kamu dapatkan lebih rendah, nggak 7% lagi, tapi 6,6. Gambarannya apa sih? Intinya 6,6 artinya gini loh. Kalau kamu beli sekarang, ya kamu beli di harga ini deh, di harga 102,65 ya. Kamu pegang sampai mature, sampai mati ini si FR96, yaitu hingga tahun 2033, 15 Februari, kamu setiap tahun dia akan dapat return kurang lebih 6,6% gitu. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau misalnya obligasi itu, ini quote on quote, kalau misalnya saham ya, kamu kan beli nih, ya ada istilah saham defensif, tapi ternyata kadang-kadang kayak Unilever deh, dulu sih defensif, tapi sekarang ya harga turun terus kadang-kadang, walaupun dia kasih dividen gede gitu kan. Ya hari-hari ini beberapa tahun terakhir harga saham dividen turun, harga saham Unilever turun 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 gitu. Nah, kalau kamu mau Bapak Ibu mau agak lebih resiko rendah gini, beli obligasi terus kamu hold sampai mature itu pasti untung gitu. Dalam tanda kutip ya, kecuali gagal bayar, kasus gagal bayar. Tapi kalau misalnya yang kita tawarkan itu obligasi pemerintah ya, resikonya rendah lah untuk gagal bayar lah, kecuali pemerintah Yunani. Eh, Artinya apa? Kalau kamu hold sampai mature, sebenarnya sebenarnya Bapak Ibu nggak mengalami yang namanya resiko penurunan nilai seperti di saham gitu kan. Karena saham itu kan kayak nggak ada berhentinya gitu. Ya, misalnya Unilever dulu bagus, tetapi sekarang tiba-tiba kok turun dulu gitu. Tetapi kalau obligasi ada berhentinya, yaitu di waktu mature-nya, gitu. Jadi resiko obligasi kalau boleh dibilang, kalau kita bicara jangka panjang sampai mature-nya ya, resikonya lebih rendah dari saham. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu yang punya mindset alternatif yang lebih variatif ya, lebih pasif gitu, bisa dimanfaatkan nih. Artinya, oh kalau saya punya nganggur dana nih, saya mau dapetin 6,6% per tahun, ya udah saya beli FR96, saya biarin aja itu sampai 15 Februari 2033. Tiap tahun saya kurang lebih ya dapat 6,6. Mau lebih panjang sampai 2038 ada FR98 6,7. Ada yang lebih panjang lagi FR97, Ibu Rizka tadi sempat bahas. Semakin panjang durasi investasi obligasi, tentu returnnya makin tinggi ya. Itu FR95 ini 6,2. Ada juga obligasi pemerintah yang seri retail ori ya. Ini ada beberapa. Apa pembagian kuponnya itu per bulan gitu. Cuman memang ori ini kuponnya agak lebih rendah dibandingkan seri Sun FR. Ya FR itu 6%, 6%-an lah ya. Kalau mereka kuponnya 5,7 ya, 5,57 gitu. Dan memang maturity-nya nggak sejauh FR yang sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun. Ini ori 18, ori 22 aja 2025 itu. Ya, silakan ini kalau ada yang masih bingung ditanyakan ya. Ini contoh obligasi pemerintah. Ada juga obligasi yang korporasi BUMN swasta. Ini ada contohnya nih, Bank Rakyat Indonesia ya. Ini menarik banget, kuponnya 8%. Ya, diterbitkan waktu tahun 2017, 2027 jatuh tempo, kuponnya 8,8. Nah, khusus obligasi korporasi, dia pembayaran kuponnya per kuartal. Ya, kalau pemerintah yang seri Sun per 6 bulan,
Kalau yang ori per bulan, kalau obligasi korporasi per kuartal, ya. Ini ini oke banget nih kalau orang lihat, wah dapat kupon per tahun 8,8. Tapi harganya udah mahal, 108,8 ya. Harga mahal, barang premium. Coba bayangkan, tadi sempat juga dijelaskan mengenai rating. Ratingnya triple A ya, triple A. Biasanya kan ada istilah high risk, high return. Ya, kalau ini kan triple A artinya bagus, resikonya rendah, tetapi kuponnya tinggi. Wah, jadi ini barang premium. Dalam tanda kutip, low risk, high high return 8,8. Makanya harganya mahal, 108,8 gitu. Tapi banyak juga yang mau ngejar nih obligasi korporasi BRI. Oke, ini ada beberapa ya. Bisa disimak. Contoh-contoh aja sih ini. Tadi juga Busan Finance, Bank Mandiri, dan sebagainya. Ada yang BUMN, swasta, dengan rating masing-masing lah. Kurang lebih seperti itu. Eh, kemudian, ya ini ada resiko ya. Kalau tadi kan kita lihat ada harga pasar berubah-ubah ya. Perubahan. Jadi kalau prinsipnya gini, kalau misalnya kita membeli obligasi ya, kalau mau memiliki resiko penurunan nilai yang nol, kita hold sampai maturity. Ah, itu dah pasti untung dalam tanda kutip ya. Kecuali memang gagal bayar ya. Seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang ya mungkin di tengah jalan saya nggak bisa sampai mature nih, saya harus harus apa namanya harus redeem atau jual. Nah, itu harganya ada perubahan-perubahan kan. Misalnya dulu beli 102, eh, pas mau jual harga Sun misalnya udah 98%. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu udah hold, let's say 2-3 tahun kan udah dapat kupon berkali-kali lah. Gitu. Sehingga resikonya juga boleh dibilang nggak gede-gede banget. Tetapi apa sih yang membuat harga obligasi turun naik gitu ya? Ada kadang misalnya tadi FR96 sempat di 102, 104, misalnya akhir-akhir ini turun jadi 99 ya. Driver utama di dalam pergerakan harga obligasi suku bunga ya. Suku bunga, ekspektasi market tentang suku bunga ke depan. Jika suku bunga di atas level yield ya, YTM itu yield to maturity, yield tadi ya, maka harga obligasi berpotensi turun ya. Kenapa suku bunga naik turun? Drivernya inflasi ya, inflasi. Ya, semoga ini kan inflasi kita juga sudah mulai melandai, tinggal permasalahan dari global-global makroekonomi global ya. Harusnya ya kalau inflasinya cenderung rendah, ya obligasi juga berpotensi bagus market. Yang kedua ini default ya, gagal bayar. Di mana saat jatuh tempo obligasi tidak dibayarkan oleh penerbit, biasanya ini membuat, oh ya, gagal bayar bukan hanya gagal bayar di nominal, bisa juga kuponnya gagal bayar ya. Dan ini biasanya kita mendapat acuannya kira-kira resiko gagal bayar dari ratingnya. Gitu. Dijelaskan juga fungsi rating melihat resikonya seperti apa. Sementara kalau Sun atau pemerintah itu dijamin pemerintah. Obligasi swasta ada rating untuk mengukur resiko ya. Risiko terkecil pastinya triple A, AAA gitu. Ya, yang ditolerir tadi sempat juga mengenai investment grade triple B. Oke, itu saja mungkin. Um, nah, mungkin satu lagi kita mau memberikan contoh kali ya. Di pena boleh ya. Untuk kita itu di Surya Fajar juga mulai mau encourage ya teman-teman untuk berinvestasi di obligasi ya, obligasi silahkan. Nanti memang ini merupakan tahap awal kita, tapi kita sounding-sounding kepada teman-teman di CD semua untuk berpartisipasi. Ya, jadi ini boleh dibilang sebenarnya pilot project kita dan sebagai mitra kita ya, CD ini kita mau memberikan kesempatan lah gitu ya
Jadi kita mau coba untuk teman-teman, walaupun investor retail juga nggak apa-apa sih. Karena kita punya tim ya, tim fixed income tersendiri yang memang memiliki jaringan networking dengan beberapa klien, dan sehingga kita berpikir mungkin bisa dicoba juga ke teman-teman yang ingin individu nih berinvestasi, mau jual, mau belilah berinvestasi di obligasi melalui Surya Fajar Sekuritas. Tapi mungkin di tahap awal kita akan fasilitasi untuk seri-seri obligasi pemerintah yang benchmark dulu lah ya. Yang karena memang itu obligasi pemerintah yang benchmark itu boleh dibilang obligasi yang proses apa likuiditasnya tinggi ya jual belinya. Kalau di saham ada LQ45 lah kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kalau teman-teman sudah uh, ada yang download atau berinvestasi di saham biasanya pakai SFAS, kita ada menu SF Quotes, ada yang SF Quotes saham itu biasa rekomendasi saham ya harian ya. Nah, kita akan memberikan SF Quotes obligasi ya. Nah, ini contohnya ada FR 89, GTM 6,9 ya. Tetapi yang harus diingat nih nanti saya akan kasih indikasi detailnya lebih lagi ya. Terus ini ada indikasi harga ya tadi kita udah belajar harga 100,6. Terus ada kuponnya 6,875. Jatuh temponya ya ini masih panjang 2051 tapi nggak apa. Ada yang 2028 yield 6,13 ya artinya kalau kita hold sampai mature kita dapat per tahun 6,13 gambarannya. Harganya 101, kuponnya 6,575 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya mau tertarik nih berinvestasi FR95, ini tinggal diklik saja ya gitu. Tetapi memang harganya ini hanya harga indikasi ya. Biasanya kita kalau saham kan memang seperti apa ya, jam trading itu benar-benar real gitu. Tetapi yang perlu diingat obligasi itu sebenarnya cenderung istilahnya over the counter, nego-negoan. Jadi ini 101 ya, itu tidak directly mengikat seperti itu. Tapi teman-teman punya gambaran, oh kisarannya sekitar ini ya. Ketika klik, nanti akan terhubung langsung dengan tim ya fixed income kita. Sehingga dari situ realnya, Pak, saya mau beli FR95 kira-kira di harga berapa sih gitu. Ya, dari harga berapa, nanti dapat indikasi harga dan yieldnya seperti itu. Dan ya, ini kita mau coba tawarkan ya untuk teman-teman di CD seperti itu kurang lebih ya untuk investasi di obligasinya ya, sama di obligasi dari benchmark terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Civena. Silakan saya Oke, kembalikan ke Civena. baik. Terima kasih Pak Rapon. Wah, keren banget ya. Ternyata di Surya Fajar sudah ada obligasinya ya. Tapi kalau di aplikasinya belum muncul ya Pak ya? Boleh Ya, dimunculin yang itu tadi Pak. makanya ini kan tadi saya sempat bilang pilot project. Jadi eh, kita sudah buatkan desainnya, tinggal go live-nya sih. Jadi memang benar-benar ini kita karena sama teman-teman CD ya, sebagai mitra kita dalam galeri investasi digital, kita juga mau introduce pertama kali lah kepada teman-teman eh, di CD lah seperti itu. Ya, tinggal ditunggu nih Pak Reja kalau ada di sini Pak Reja. Ya, oke, baik. Makasih Pak. Terus kira-kira nih Pak, untuk start yang di obligasi ini berapa ya Pak ya? Iya, jadi eh, memang kita paham lah gitu bahwa memang beberapa nasabah banyak berpikir bahwa biasanya kan contoh-contoh obligasi itu miliaran lah ya gitu. Tapi memang dari tim sales kita mereka melihat ada beberapa potensi ternyata mereka punya jaringan networkingnya juga cukup luas dan beberapa kebutuhan nih misalnya ternyata beberapa jaringan networking mereka kadang-kadang mereka eh, misalnya ada nasabah mereka ya retail juga sih sebenarnya tapi cukup ya dalam tanda kutip nominal obligasinya tinggi nih misalnya kadang-kadang mereka punya 10 miliar atau 5 miliar tapi kadang-kadang
mereka itu setiap bulan atau apa mereka kadang-kadang mau jual, let's say berapa puluh jutanya gitu. Nah, kadang-kadang jadi dari situ kita mencoba lah gitu untuk kasih dulu deh coba kalau teman-teman CD ya, boleh deh 10 juta, start from 10 juta dulu kayak gitu sih. Cuman memang sekali lagi yang namanya investasi obligasi tidak seperti saham ya. Sekali lagi yang benar-benar langsung quotes-nya ada saat itu, harganya ada real di saat itu. Karena memang sekali lagi nih kita bicara over counter ya. Ya kalau misalnya let's say um, ketersediaan dari counterparty teman-teman dari fixed income ya seperti apa seperti itu, mungkin kita juga harus menyesuaikan kondisi lah kayak gitu Oke. ya. Jadi Berarti khusus untuk mungkin di bisa CD dijawab di bisa awal. dari 10 juta nih ya Pak ya? Iya, sebagai start awal ya. Tapi harapannya sih ke depannya kemungkinan besar akan pelan-pelan kita naikkan sih. Tapi karena ini memang dari teman-teman galeri investasi mitra kita ya dari CD dan kita juga udah sering sama-sama nih belajar bareng-bareng juga di komunitas investor inkubator saham ya. Seperti itu Civena. Oke, baik. Terima kasih ini ya. Oh ya, Parapon dan Bu Rizka nih ada pertanyaan nih dari Agus Mulyono. Kalau gagal bayar, apakah berarti uang kita tidak kembali sama sekali? Nah, ini Oke. gimana nih Ya, kira-kira nih? ya, jadi eh, kasus gagal bayar itu biasanya terjadi di obligasi korporasi. Ya, sebagai contoh itu BLTA, ya berlian laju tanker. Nah, itu mungkin udah sering terdengar ya itu gagal bayar. Nah, ketika gagal bayar itu pertama kali yang dilakukan oleh emiten adalah restrukturisasi namanya. Jadi eh, apa yang tadinya misalnya tenornya cuma 3 tahun gitu kan, kuponnya misalnya 10%, nanti direstrukturisasi gitu karena kan kemampuan bayarnya kan nggak bisa nih ya 3 tahun ke depan. Nah itu bisa jadi nanti apakah jadi 10 tahun, nah kuponnya pun nanti menyesuaikan. Apakah ternyata setiap tahunnya cuma jadi 5%. Nah itu biasanya nanti akan diputuskan di rapat umum pemegang obligasi tadi gitu. Nah pertanyaannya apakah uang kita akan hilang sepenuhnya? Nah itu eh, eh, ketika apa kegagalan bayarnya itu kan di obligasi kan ada rating ya. Nah, ketika ratingnya ke default, tadi kan ada beberapa macam rating. Itu besar kemungkinan memang uang kita tidak akan kembali begitu. Tapi biasanya eh, tadi ya dengan restrukturisasi bisa jadi kalau yang BLTA itu kasusnya dia akan ubah ke sahamnya, walaupun sahamnya juga kan harganya kan sangat kecil ya gitu. Jadi memang sangat besar kemungkinan ketika default itu uang kita tidak bisa kembali sepenuhnya gitu. Jadi paling berapa persen saja yang bisa kembali gitu. Oh, berarti tetap secara nggak langsung obligasi pun juga punya resiko yang Iya, lumayan juga ya. Oke. betul. Baik, terima kasih Bu Rizka. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi nih mau nanya nih. By the way, ini kita bekerja sama juga dari IDX dan Surya Fajar dan PHI. Dari IDX pun akan memberikan saldo RDN ya, benar ya? Pak Hendra ada nggak ya di sini ya? Pak Hendra? Oh, Pak Hendra. Oh, Pak Hendra lagi nggak di tempat ya? Oh iya, dia lagi nggak di tempat. Mungkin seperti lagi ada kesibukan. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah teman-teman mengenai obligasi? Misalnya nih dari mau bertanya dengan Bu Rizka atau mau bertanya dengan Parapon selaku dari Surya Fajar atau mungkin kalau yang belum download aplikasinya juga juga bisa download aplikasi di Surya Fajar bisa melalui dari App Store-nya ya. Tinggal klik as fast. Lalu untuk gimana cara untuk pengisiannya bisa dilihat di dalam di grup yang sudah kami share ya. Gimana teman-teman? Nggak ada yang mau nanya nih. Dapat saldo loh dari ADX loh. Kapan lagi nih? Oke, Parapon ada yang nanya nih Parapon. Beli obligasi di Espas kena fee nggak ya?
Parapon. Ya, ya oke. Biasanya jadi gini, kalau kita beli eh, obligasi lah ya, memang itu boleh dibilang over the counter lah ya. Sama seperti mirip-mirip kalau kita beli apa ya, beli mobil lah second lah gitu ya. Artinya segala hal-hal itu sudah tercakup lah gitu kurang lebih di harga seperti itu ya. Jadi boleh dibilang kalau dari kita sendiri untuk di Esfasnya ya udah full di harga yang kita berikan gitu. Ya mungkin mungkin nanti tambahannya seperti kayak semacam tadi ya kita belajar bunga berjalan atau misalnya nanti ada hal-hal pajak dan sebagainya. Tapi kalau di Espasnya sendiri ya kalau misalnya kita beli sekarang ada yang eh, kurang lebih kayak ada 0,15 0,25% itu ya fee jual beli saham nanti ada beberapa bagian yang menjadi komunis apa fee bagi Surya Fajarnya seperti itu. Tapi kalau untuk obligasi beli dan jual itu sudah tercakup semua di price-nya seperti itu kurang lebih jawabannya, Sivana. Oh, berarti nggak sama kayak di saham gitu ya, ada fee buy, fee sell gitu ya. Jadi itu udah include pas waktu ngeklik itu Ya, udah all in gitu ya. ya. Oh iya ya, saya belum pernah obligasi sih, soalnya emang dengar-dengar lumayan ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir nih. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya aja kali ya. Hmm, saya nanya apa ya? Sebenarnya ke apa aja ya kerugian ketika menggunakan obligasi untuk jangka panjang? Saya nanya ke Bu Rizka kali ya. Bu Rizka, putus ya Ya, Bu Rizka? Oke, agak putus-putus ya. putus-putus ya Bu ya. Halo, tes. Oh, sorry, sorry. Oh, internet gue. Oke, Ya, sudah ya. Oke. ya. Tadi saya nanya kira-kira apa aja kerugian ketika menggunakan obligasi untuk jangka panjang. Tapi ini jangka panjang sih ya. Biasanya berapa untuk di jangka panjang itu sendiri selain kalau saya tadi sih lihat dari presentasinya sih semua plus 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 ya. Kalau misalnya minus minusnya kalau dia nggak mampu bayar gitu ya. Tapi selain itu kira-kira apa? Ada lagi nggak ya? Biar kita Ya, ngerasa jadi aman juga nih itu sih. ya, tadi Pak Rapon sebenarnya sempat singgung juga ya Pak. Jadi kalau di obligasi kita taruh sampai jangka panjang itu malah returnnya baik gitu ya. Ya, betul. Ketika kerugiannya itu terjadi, ya pada saat si emiten ini gagal bayar, baik itu kupon maupun pokoknya. Nah, itu biasanya terjadi di obligasi korporasi. Makanya biasanya bagi investor yang lebih cenderung mau aman gitu ya, itu bisa ambil obligasi pemerintah karena pastinya kalau pemerintah kan kita kenal sebagai risk free atau bebas risiko begitu. Jadi kalau dibilang kerugian dalam jangka panjang itu untuk obligasi pemerintah nyaris nggak ada sebenarnya. Gitu. Makanya jadi memang banyak sekarang investor yang salah satu instrumen investasinya ke obligasi gitu ya. Cuma memang balik lagi tadi high risk high return kalau di obligasi karena tadi apa obligasi pemerintah itu bebas risiko tentunya nanti return yang ditawarkan mungkin tidak setinggi kalau harga saham sedang fluktuatifnya lebih banyak gitu ya. Seperti itu sih. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Wah, tapi jadi terbuka banget ya mengenai obligasi ya. Jadi tetap kembali lagi dari masing-masing ke kita mau mau pilih obligasi, saham, deposito atau apa lagi atau waran derivatif gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman nggak ada yang bertanya
Makanya mohon dibantu juga nih mengisi G-form dari feedbacknya kita nih dari acara malam ini yang sudah saya kirimkan di dalam kolom Zoom ini. Mohon dibantu diisi ya. Lalu kita foto sama-sama yuk. Teman-teman boleh buka cam-nya yuk teman-teman yuk. Oke. Epictetus dalam salah satu teksnya bilang bahkan Zeus pun nggak bisa mengambil nalar itu. Jadi Tuhan pun ya. Iya. Oh, sorry, pencet. Oke, masih ada yang lagi belum buka. Yuk buka yuk teman-teman yuk. Pak TS, Bu Mungti, Pak Wihardi, Pak Denny, Bu Sutarini, Bu Susana, Pak Hari, Pak Agus, Bu Wirda, dan Pak Johan. Oh, sorry lagi nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita foto yuk. Walaupun sedikit orangnya, tapi ini tetap antusias banget dari CD. Thank you banget dari teman-teman CD ya. Oke, kok Johan, nggak apa-apa kok, belum bisa on cam kok, lagi sama keluarga ya kok ya. Thank you banget ya kok, dan nyempetin hadir ya kok. Oke, saya mulai ya. Oh nih, udah ada yang mau buka lagi nih. Mungkin Kohari mau buka on cam? Oke, Pak TS lagi jaringan nggak kurang stabil. Oke, nggak apa-apa Pak, lumayan jauh juga sih dari Sulawesi ya Pak ya. Thank you banget, thank you. Oke, nggak apa-apa, yang belum bisa on cam nggak masalah. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Nice. Oke, thank you semua. Terima kasih ya udah menyempatkannya ya, menyempatkan waktu. Jangan lupa mengisi G-form-nya kita, biar kita tahu juga menurut teman-teman ini mengenai Zoom malam ini seperti apa. Lalu jangan lupa yang mau, oh ada yang mau bertanya nih. Oke, Ko Agus gimana kok? Kak, kirim jempol doang. Oh alah. Oke. Oke, bagi yang mau membeli obligasi atau untuk memulai saham bisa menghubungi saya gimana cara download aplikasinya dan juga jangan lupa menggunakan kode referral dari CD yaitu PERK0243. Untuk detailnya bisa hubungi saya atau menghubungi lewat dari WhatsApp grup yang sudah kita bentuk ya. Terima kasih untuk malam ini dan juga terima kasih dari Bu Rizka dan Pak Rapon untuk meluangkan waktu malam ini ya. Terima kasih banyak ya. Oke, sampai ketemu di 2 minggu mendatang. Oh iya, saya lupa sampaikan. 2 minggu mendatang lagi kita akan ada materi yang mengenai reksadana. Pastikan teman-teman ikut ya. Terima kasih. Oke, sekian. Sampai ketemu. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Semua. Selamat malam. Izin live ya. Baik.